Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G dan kami akan menjelaskan tentang konsumsi makanan yang halal dan baik. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu. Saya Gisel Nisa dengan akhir NIM 2090. Nama saya Yulia Aranjani, belakangan NIM 2099. Nama saya Ahmad Arif Pratama, akhiran NIM 2108. Nikmat Allah itu sangat luas, namun tidak semua yang ada di bumi adalah untuk dikonsumsi manusia. Allah memerintahkan kita untuk memakan apa saja yang halal dan baik serta menjauhi langkah-langkah setan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat selanjutnya 169 Allah berfirman, "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 168-169 berdasarkan tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab. Yang pertama, ayat ini merupakan seruan Allah kepada seluruh manusia, bukan hanya untuk orang beriman. Allah juga memerintahkan kita agar memakan makanan yang halal dan baik, serta menjauhi langkah-langkah setan. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat adil dan penuh rahmat karena menyediakan rezeki bagi seluruh untuk semua makhluknya. Ada 5 poin penting utama dalam tafsir Al-Misbah ini. Yang pertama ialah seruan Allah yang bersifat universal, yaitu untuk semua manusia tanpa membeda-bedakan iman. Yang kedua, tidak semua yang ada di dunia ini halal, sehingga kita perlu selektif dalam memilih. Yang ketiga, bahkan tidak semua yang halal itu baik. Misalnya, makanan halal bisa saja berbahaya bagi seseorang yang alergi atau tidak sehat secara gizi. Yang keempat, setan itu bisa menyesatkan manusia secara bertahap, dimulai dari godaan kecil yang seolah tidak berbahaya. Dan yang kelima, tujuan utama setan adalah mendorong manusia berbuat keji. Contohnya, ular berbisa memang ciptaan Allah, tapi bukan untuk dimakan, melainkan bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua ciptaan Allah ditujukan untuk dikonsumsi langsung, tetapi tetap ada manfaatnya bagi manusia. Di akhir, kita diingatkan bahwa alam semesta diciptakan Allah sebagai sistem kehidupan, dan bahwa kita diperbolehkan menggunakan yang halal dan baik untuk kesejahteraan selama tidak melanggar ketentuan Allah. Kita juga harus waspada terhadap godaan setan karena ia terus berusaha menyesatkan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Berdasarkan tafsir Al-Munir, Allah menyuruh seluruh manusia, bahkan hanya orang-orang beriman, untuk menyadari nikmat-nikmatnya seperti udara, air, dan kehidupan. Seruan ini menunjukkan rahmat Allah yang menyuruh dan mengajak manusia untuk bersyukur dalam hal makanan. Islam mengajarkan untuk memilih yang halal dan thayyib. Artinya, makanan harus tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga baik, bersih, sehat, dan tidak berbahaya. Islam juga melarang konsumsi makanan atau harta kotor, baik yang najis maupun hasil dari kezaliman lain. Setan adalah musuh nyata manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ia menyesatkan bukan melalui bujuk rayu dan bisikan yang menghias keburukan seolah kebaikan. Setan bahkan bisa menggoda para tokoh agama agar menolak kebenaran demi kedudukannya. Ia juga sering mengubah preferensi manusia terhadap hukum Allah, mengajak yang halal berasa haram dan sebaliknya.
arena itu umat manusia diperintahkan untuk waspada dan tidak mengikuti langkah-langkah setan, sebab tujuannya hanya membawa pada keburukan dan kehancuran. Nah, jadi di sini tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Munir sama-sama menekankan pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah, khususnya terkait perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik, serta larangan mengikuti langkah-langkah setan. Namun, terdapat perbedaan fokus dan pendekatan dalam penafsirannya. Tafsir Al-Misbah lebih menekankan aspek moral dan spiritual dari perintah tersebut, seperti dorongan untuk meninggalkan kekufuran dan mengikuti aturan Allah sebagai bentuk keimanan. Tafsir ini juga mengaitkan makanan halal dengan nilai-nilai syariah dan memperingatkan bahaya dari mengikuti bisikan setan dalam konteks penyimpangan moral dan sosial. Tafsir Al-Munir cenderung lebih deskriptif dan konkret, menjelaskan secara eksplisit apa saja yang dimaksud dengan makanan halal dan haram, serta bagaimana setan menyesatkan manusia melalui bisikan, pemikiran, dan tipu daya. Penafsiran ini juga menjelaskan langkah-langkah setan dengan lebih rinci, serta memberi contoh nyata dari sejarah umat manusia seperti Nabi Adam alaihissalam. Secara keseluruhan, kedua tafsir ini saling melengkapi. Tafsir Al-Misbah menggarisbawahi pesan nilai dan refleksi keimanan, sedangkan tafsir Al-Munir memperkuat dengan uraian yang lebih jelas dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sekarang. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ngakan ke atas. Benar kan ke atas lah.